Mantan Wakil Kepala Detasemen Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin mengaku gemetar hingga tak sanggup berdiri saat mengetahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ternyata masih hidup ketika Ferdi Sambo tiba di rumah dinasnya, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Arif kaget sebab cerita itu bertolak belakang dengan cerita tembak-menembak yang dibangun Sambo. Ex-atasannya itu mengungkapkan bahwa Yosua sudah tewas saat dia tiba di rumah. Rekaman CCTV tersebut kemudian menjadi fakta yang membongkar skenario yang sudah dibuat Ferdi Sambo. Tayangan CCTV itu juga yang membuat Arif curiga sekaligus ketakutan. Ia mengaku mulai tak mempercayai cerita Sambo mengenai peristiwa penembakan Brigadir J setelah menonton rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 di rumah Ridwan Soplanit yang saat itu menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Setelah menonton CCTV itu Arif lantas menelepon Karopaminal Polri kala itu, Hendra Kurniawan. Ihwal momen Brigadir J terekam dalam CCTV secara detail. Saat menelepon untuk melaporkan apa yang dia saksikan itu ke Hendra Kurniawan selaku Karopaminal saat itu, Arif menelepon sambil jongkok, sebab kakinya bergetar hingga tak sanggup berdiri. Kondisinya itu setelah menonton benar yang kemarin dibilang Cak Putranto, "Saya sebenarnya tidak bisa ngomong yang mulia, dengkul saya ini mau berdiri dari kursi di depan rumahnya Ridwan itu tidak bisa. Jadi keluar menelepon." Awal mulanya itu menelepon tidak bisa berdiri karena gemetar, jadi sambil jongkok menelepon Pak Hendra, kata Arif saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan. Mengetahui kondisi Arif, Hendra kemudian mencoba menenangkan. Pak Hendra sampai bilang, "Sudah tenang, tenang jangan panik. Makanya di BAP saya ada tulisannya tenang jangan panik, karena memang itu luar biasa bagi saya yang, tidak, gimana ya situasinya," ujar Arif melanjutkan ceritanya kepada hakim. Arif mengaku takut lantaran apa yang diceritakan oleh Sambo tak sesuai dengan fakta yang ada. Sampai demikian, orang lain yang berbuat kok saudara gemetaran, tanya hakim. "Takut yang mulia," jawab Arif. "Apa yang saudara takutkan?" tanya hakim lagi. "Karena ada hal yang tidak sesuai," kata Arif. "Seharusnya, wah, enggak beres ini, kan gitu, bukan jadi saudara gemetaran, kan gitu, masalahnya bukan saudara, kan, pelakunya," kata hakim lagi. Arif pun menjawab, kepanikannya itu muncul karena ia sudah kadung ikut dalam peristiwa itu. Arif termasuk salah satu yang ditugaskan Ferdi Sambo mengantar jenazah Yosua untuk autopsi dan membuat laporan ke Polres Jaksel. Setelahnya, peran dia semakin bertambah. Hal yang kita yakini, menurut kita, itu benar ceritanya tembak-menembak terus terjadi hal berbeda itu, kan, mengagetkan kita, dan membuat kita panik, sementara dari awal kita sudah ikut autopsi, dan kita lihat sendiri kok sepertinya tidak begini ya, kita lihat keterangannya, imbu Arif. Arif adalah terdakwa dalam perkara obstruction of justice dalam kasus Yosua. Ia didakwa bersama Ferdi Sambo serta Hendra Kurniawan DKK atas tuduhan menghalangi penyidikan dengan mengamankan, menyita dan memusnahkan alat bukti CCTV di Kompleks Duren 3. Tindak pidana itu dilakukan Arif bersama-sama dengan Irfan Widianto, Agus Nurpatria, Cak Putranto, dan Baikuni Wibowo. Atas perbuatannya itu, Arif Rahman Arifin didakwa melanggar Pasal 49 Junto Pasal 33 Subsidiar Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan atau Pasal 233 KUHP Subsidiar Pasal 221 Ayat 1 kedua Junto Pasal 55 KUHP. Tangisan Arif Rahman dalam pemeriksaannya sebagai terdakwa dalam sidang kemarin. Arif juga sempat menangis di hadapan majelis hakim. Ia menangis sambil menceritakan ketakutannya bernasib seperti Yosua yang dibunuh oleh Ferdi Sambo. Mulanya Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel mengaku melihat Arif tampak tertekan dan seperti terancam selama persidangan.